Oke, selamat malam sahabat keluarga. Kembali bersama dengan Familyverse Indonesia dan hari ini seperti biasa setiap hari Kamis kita ada live Instagram dan topik kita hari ini bahas masalah hobi ya. From hobby to money. Wow, siapa sih yang nggak, pasti semua manusia di dunia ini punya hobi, bener nggak? Tapi persoalannya adalah gimana caranya hobi yang kita miliki itu bukan hanya sekedar memberikan kepada kita kebahagiaan, bukan cuma sekedar memberikan kepada kita kesegaran, refresh sejenak dari segala kesibukan-kesibukan yang kita miliki. Yang paling penting adalah gimana caranya supaya hobi itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, ini menjadi satu topik yang menarik dan saya percaya pasti nih banyak di antara kita yang merindukan hal yang sama nih. Siapa sih yang nggak kepengen melakukan sesuatu yang disukai? Nggak cukup cuma sampai di situ, bahkan sesuatu yang disukai itu akhirnya bisa membuat dompet kita makin tebal, bisa bikin kita punya penghasilan tambahan selain kita mungkin bekerja seperti biasanya. Tapi persoalannya adalah ada beberapa persoalan yang mungkin kita bisa hadapi ketika kita menjalankan hobi kita ya. Kadang ada hobi-hobi tertentu memang akhirnya membuat kita kudu mengorbankan waktu kita. Sisi yang lain, hobi-hobi tertentu mungkin juga akhirnya memang harus membuat kita merogoh kocek lumayan dalam untuk kita bisa menikmati apa yang menjadi hobi kita. Nah, malam hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Alan dan juga suaminya yang kebetulan mereka itu punya banyak hobi. Tapi bukan hobi sembarang hobi, bahkan hobi yang mereka jalani itu disinyalir juga akhirnya menghasilkan uang. Wow. Jadi hari ini kita bakal korek-korek mereka dan mungkin kita bisa cari tahu tips-tips mereka nih gimana supaya hobi-hobi yang dijalani itu bisa menambah pundi-pundi kita ya, bisa mempertebal dompet kita. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu sahabat keluarga yang udah join. Selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan ada di dalam keadaan yang baik ya. Pasti kudu baik ya. Kita bersyukur juga kondisi sudah menjadi semakin baik. Aktivitas kita juga sudah mulai balik lagi seperti dulu. Walaupun mungkin ya masih penyesuaian. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa jaga tetap ya prokes, jaga kesehatan kita gitu ya, perhatikan segala sesuatu ketika kita pergi ke kantor dimanapun kita berada. Nah, sambil kita tetap menjaga imun tubuh kita nih supaya imun kita tetap naik dan dalam kondisi yang prima, nggak ada salahnya kita ngomongin soal hobi malam hari ini. Dan saya akan ngobrol bersama dengan Alan. Jika ada di antara sahabat keluarga yang mungkin pengen ikutan join live malam hari ini atau mungkin punya pertanyaan seputar hobi-hobi yang nanti Alan bakal kasih tahu nih apa sih hobi mereka dan bagaimana mereka bisa menghasilkan uang dari hobi yang dijalani, jangan lupa tulis di kolom komen. Oke? Kita akan invite Alan langsung untuk boleh join bersama. Hai, Halo. Malam Len. Aman? malam juga. Aku baru banget nyampe. Wow, oke. Oke, kita ngomongin satu hal yang ringan-ringan saja. Kita ngomongin hobi ya. Kita ngomongin hobi. Nah, kalau bagi kamu sendiri seberapa penting hobi sih buat kamu sendiri, hobi itu seberapa penting? Kalau menurut aku, hobi itu sebenarnya suatu kewajiban. Kewajiban. Jadi gini, Kewajiban. maksud aku tuh, hobi itu adalah salah satu cara kan, salah satu loh ya. Salah satu cara untuk bikin kita tuh ngerasa happy di tengah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk diantaranya misalnya rutinitas. Rutinitas itu kan ada kayak pekerjaan ada, rutinitas bukan pekerjaannya, tapi ada juga rutinitas di rumah, rutinitas dengan hal-hal yang sebenarnya udah di alam bawah sadar kita tuh tanpa tanpa harus dibikin list aja kita langsung tahu tuh ngapa-ngapain gitu. Jadi hobi itu penting banget, sangat penting, teramat penting supaya memberikan suatu keseimbangan supaya hidup jadi ekuivalen, supaya hidup jadi Ya, seimbang betul. gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belum punya hobi harus dipikirin apa sih kira-kira yang membuat kita senang dan minat kita tuh apa gitu di dalam dalam kegiatan tertentu itu jadi hobi kita gitu Pak Endi. Tapi ada nggak ya manusia di dunia ini yang nggak punya hobi? Eh, mungkin ada ya, tapi sebenarnya nggak juga. Orang yang tukang tidur aja bisa jadi hobinya tidur ya kan? Oke.
Orang yang tukang Bener tidur bisa jadi hobinya tidur, orang yang tukang makan berarti bisa jadi hobinya makan gitu ya. kan? Oke Iya. oke, wah itu penghiburan buat aku nih, soalnya aku Aku tukang sempat tidur rada tukang makan. insecure. Enggak, sempat rada insecure juga sambil mikirin topik ini, sambil mikirin hobi gua apa ya sebenarnya ya. Kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa dijadiin duit ya kan. Kalau hobinya tidur, gimana coba menjadikan tidur sebagai ladang uang? Bisa dengan mimpi, ya kan? Membawa mimpi-mimpi. Oke, dengan mimpi, bukan bukan menafsirkan mimpi ya. Bukan. Tapi lebih Bukan. kayak menafsirkan bisa juga sih kalau punya gift. Tapi intinya sih sebenarnya ngomongin hobi tuh garis yang perlu digarisbawahi itu adalah hal yang membuat kita tuh merasa senang gitu, yang bisa membawa kebahagiaan tertentu, yang bikin kita tuh ngerasa gemar. Gemar tuh ya itu tadi gitu. Lomba tidur kayak Nobita, Oh Bang. ada Cenah. ya? Ada lomba tidur ya kayak Nobita ya? Aku baru tahu loh. Kita menang Itu kayaknya nanti ya. itu tuh biasanya siasat yang aku lakukan kalau misalnya dimintain tolong tuh sama sama kakakku, misalnya suruh jagain keponakan gitu ya, udah capek biasanya itu siasatnya, kita lomba tidur yuk, yang tidur duluan menang. Padahal udah ngantuk banget disuruh jagain ya kan, jadi dicari-cari Oh, cara. penting itu. Betul ya, itu Penting. siasat yang baik. Oke, kita mau ngomongin hobi. Thank you loh, tadi ada masukan lomba tidur. Boleh juga FFI kita bikin lomba tidur ya. Cuma nanti jurinya pusing. Oke, Len, hobi kamu tuh apa aja sih? Setauku tuh hobinya Alan sama suami tuh banyak banget, dan setauku Suami itu cukup-cukup bisa menghasilkan sesuatu. Wah, ini kita invite suaminya juga nih untuk join bersama dengan kita ya. dia nanti akan muncul di sebelahku kok, tenang aja. Tapi dia Oke lagi deh. ngurus yang lain sebentar. Kalau Oke. hobi aku sebenarnya dulu dulu kenapa aku bilang dulu kalau sekarang udah nggak bukan jadi hobi lagi karena nggak memungkinkan yaitu olahraga lari ya. Dulu Hmm. tuh dan oke, ntar deh aku bilang manfaat. Tapi kayak ngomongin lari itu saking hobinya aku seminggu tuh bisa dari 7 hari tuh 5 hari tuh lari. Dari 7 hari 5 hari itu pasti aku lari dan larinya tuh kayak bukan cuma sekilo 2 kilo gitu ya, tapi kayak kalau sekilo 2 kilo tuh kayak cuma latihan sebentar, tapi minimal tuh 3 kilo 5 kilo. Bahkan aku ikut lomba-lomba lari tuh kayak bukan lomba lari sih, tapi kayak long run gitu, Hmm. 21 kilo gitu kan. Nah, Wow. apa itu satu ya lari, tapi karena kondisi fisik sekarang nggak mungkin, aku udah nggak lari. Tapi hobi aku yang berikutnya itu aku sempet, kenapa sempet, kalau sekarang udah nggak bang, udah nggak terlalu itu pelihara cupang. Ini kan Hmm. juga gara pandemi sebenarnya baru kenal cupang nih. Nah, yang ini nih barengan sama suami aku nih. Kalau suami aku tuh hobinya tuh aquascape, ya kan? Jadi dia hias-hias apa akuarium gitu kan, dan menanam tanaman dari akuarium itu dari bibit sampai akhirnya berumput. Bukan lari dari kenyataan kan, Mbak? Aduh, untungnya bukan ya. Enggak. Terus Itu juga kalau kalau dilombain pesertanya banyak kayaknya kalau lari dari kenyataan ya. menang. Tapi beda kalau lari dari kenyataan, nggak bikin seneng, itu malah nanti jadi konflik berkepanjangan tuh karena nggak kelar ya kan. Betul betul. Tapi ada Gitu. juga orang orang yang hobinya lari dari kenyataan, ada Len. Wah, itu bahaya sih. Siapa Pak Endit? Ah, Coba ya, tolong kita kasih ya istilah konseling. lainnya kan yang suka ghosting tuh adalah salah satu tipe orang yang sukanya lari dari kenyataan. Oke, lanjut. Nggak berani Nggak, kenyataan. ya kita nggak bahas ghosting hari ini, sahabat keluarga. Terus lari itu apa lagi? Lari terus sempet cupang, main cupang, cuma Ya. nggak lanjut, berurusan dengan makhluk hidup, makhluk bernyawa. Jadi aku satu takut nggak bisa handle gitu kan. Hmm. Seneng tapi habis itu jadi apa ya? Kayaknya takut lah, malah menyia-nyiakan hidup makhluk hidup ya kan. Tapi kalau suami tetap masih main aquascape, bahkan mertuanya dia, artinya orang tuaku, itu sempat minta tolong, sini mas, duduk sini mas, minta tolong apa, beli satu akuarium ukuran 1 meter Wow. untuk akhirnya dia hias gitu kan, Oke. dia tanemin sampai benar-benar tumbuh gitu kan. Terus kalau yang sekarang yang baru-baru banget itu adalah hobiku bercocok tanam. Gitu. Nah, eh, kalau Mas Yu sendiri apa hobinya? Sekarang lagi ikutan juga hobi bercocok tanam. Tapi itu udah lama sih suka tanam-tanaman, cuman sekarang jadi bisa lebih fokus karena banyak waktu juga kan.
pulangnya lebih cepat, jadi kadang sampai rumah bisa langsung bercocok tanam. Kalau dia biasanya sih yang Hmm. apa sih namanya, hal-hal yang lebih kotor, nyangkul gitu kan. Kalau aku masih Iya. media tanam dan lain-lain. Cuma dia itu dulu cita bilang itu apa, Oh iya, backpacking. dulu juga pernah hobi, bukan pernah sih, masih hobi juga sih buat touring-touring ya. Oh, Jadi touring, namanya oke. backpacker. Bukan Hmm. backpacker ya, tapi bikepacker. Bikepacker, oke oke oke. Jadi motoran Piknik naik motor. gitu. Iya Nah, iya ini iya. Pak Endi, aku mau share tentang hobi. Jadi kalau aku ngeliatnya tuh kayak ada dua macam manfaat gitu kan Pak Endi. Jadi kalau Hmm. tadi dari apa yang udah aku share sama Mas Yo nih berdua, sama Pak Endi, sama sahabat keluarga semua, nanti sahabat keluarga juga boleh ikutan nimbrung. Tadi kayak misalnya traveling tadi ya, touring ataupun running gitu, itu adalah hobi yang memberikan manfaat. Manfaatnya mungkin Hmm. secara psikis ya, psikis karena membuat kita senang gitu kan, tapi juga fisik dalam arti karena berolahraga memberikan apa namanya, manfaat fisik juga, kesehatan gitu. Betul. Nah, cuma ada juga yang manfaatnya itu berupa penghasilan tambahan gitu kan. Hmm. Nah, yang bahaya nih ketika ngomongin tentang penghasilan tambahan, banyak hobinya yang akhirnya harusnya bikin seneng malah jadi bikin amsyong. Hmm. Hmm. Bikin jadi habis-habisan duitnya, habis-habisan waktunya, terus udah gitu jadi malah bete sama hobinya, malah jadi lupa sama hobinya, malah malah apa ya, jenuh gitu loh, kayak gitu. Oke, Ada bener. lagi Tapi bener-bener dia mau itu langsung, menarik tuh. Kenapa? dia mau duduk lagi, Oh, Saya mau duduk mau lagi. melanjutkan mendengarkan hobinya. Oh, oke oke baik. Malah jadi beban nih kata Syahir Umar Khan. Tapi memang bener Saudaranya ya Syah. ngomongin saudara Syahrul Khan. Ngomongin soal hobi nih, aku jadi kepikir tadi Alan kan bilang ya hobinya adalah bercocok tanam, lari, kemudian tadi suaminya juga suka touring dan lain sebagainya. Ngomongin soal hobi bercocok tanam sama memelihara binatang, misalnya ikan dan lain sebagainya, kan itu nggak semua orang bisa melakukan ya. Jadi kayak hobi itu akan bermanfaat kalau diikuti oleh skill yang baik atau hobi itu justru juga akan mengupgrade skillnya kita yang tadinya mungkin nggak terlalu kenal karena kita suka akhirnya kita cari tahu misalnya kayak Alan mungkin baru nih pelihara cupang tadinya tuh nggak tahu dan sahabat keluarga asal tahu ya pakar cupang di kantor tuh adalah Alan dia aku jadi inget banget bahkan dia bisa sampai ceritain proses terjadinya ini ya bagaimana cupang itu kawin gitu dan dia bisa menceritakan dengan detail proses yang terjadi. Nah, menurutku ya ketika hobi itu salah satu manfaatnya adalah akhirnya membuat pengetahuan kita juga jadi bertambah. Nah, ngomongin soal hobi yang bisa jadi uang nih. Apa sih contohnya hobi-hobi yang bisa jadi uang menurut kamu, Len? Kalau hobi yang jadi uang tuh sebenarnya banyak. Sebenarnya ngomongin kayak tadi nih, Mas Yo kan sukanya traveling ya, touring. Nah, kalau Hmm. misalnya sahabat keluarga tahu nih, banyak banget content creator yang bikin konten dari perjalanan mereka dan itu menghasilkan duit karena kan Betul. mereka masukin ke YouTube, dapat AdSense dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian running nih, kayak misalnya running bagi orang-orang yang kayak aku yang cuma lari cuma untuk apa sih namanya, have fun, yang untuk kesehatan biasa aja bukan sebagai seorang atlet, mungkin nggak apa ya namanya, nggak ngoyo pengen dapet uang jadi lomba, juara apa, juara lomba 1, 2, 3 gitu ya. Tapi bagi beberapa orang, ada temen aku ya, aku nggak tahu apakah Ko Agus ini nonton live ini atau enggak, tapi temen aku, Kok Agus, dia itu melalui lari, dia bukan atlet, tapi dia melalui lari, hobinya ini, kemudian dia membawa manfaat fisik, dan kemudian yang kedua, dia menang juara lari berkali-kali, dan itu memberikan banyak Hmm. sponsori dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan masa pandemi dari tahun lalu sampai sekarang itu kan yang happening adalah pelihara ikan ya, dari ikan Ya. cupang sampai ikan-ikan hias gitu ya, yang kecil-kecil, bahkan juga ikan predator banyak yang pelihara. Nah, ada yang akhirnya berawal dari pelihara doang, tapi akhirnya kayak aku tuh nyoba-nyoba ternakin gitu kan. Kemudian kalau anaknya ada dijual gitu kan. Nah, ada juga yang kalau misalnya kalau yang ini kebanyakan mungkin yang para ibu gitu ya, yang emang bercocok tanam gitu. Kayak aku nih,
Awalnya kan beli gitu kan satu pot, nanti habis itu udah rimbun, terus kita pecah ke pot yang berbeda gitu, terus kita jual gitu kan. Jadi memang ada yang membawa manfaatnya secara materi juga. Nah, tapi yang tadi aku mau garis bawahi itu PND banyak banget yang akhirnya karena tadinya hobi membuat senang, tapi ketika sudah punya pasar, udah punya market, punya permintaan, ada target berarti kan gitu. Ketika harus ngejar target, akhirnya itu yang bikin kita jadi ngerasa hobinya itu dilakukan dengan tuntutan, dengan terpaksa. For example, sejak tahun lalu juga tuh aku punya side job sebagai voice over talent. Awalnya kan aku cuma emang suka aja ngomong cuap-cuap gitu ya, sampai kamera dan lain-lain. Nah, berawal dari situ dimintai tolong, ternyata suara gue bisa dihargai loh gitu kan. Akhirnya ini namanya bantu isi suara. Tapi ketika akhirnya hobi itu menjadi sesuatu yang menghasilkan dan aku harus memenuhi permintaan, mulai deh tuh ngerasa jenuh. Kadang-kadang kayak, ya ampun weekend masih harus siapin suara, oh weekend masih harus begini gitu. Jadi menurut aku jebakan Batman juga sih kalau misalnya akhirnya kita nggak bisa menyiasati hobi itu ketika menghasilkan, tapi bisa kita tetap atur ritmenya supaya tidak menjadi bumerang bagi kita semua gitu, Pak Endi. Oke, jadi memang berarti kan harus ada batasan dong ya, ada batasan yang jelas, entah untuk diri kita atau untuk orang lain yang akhirnya ikut terlibat nih di dalam hobi kita. Ya sebut saja mereka sebagai konsumen kita akhirnya, menjadi orang yang akhirnya entah itu pakai jasa kita atau membeli sesuatu dari hobi kita. Nah, apa sih batasan-batasan yang penting nih yang mungkin sahabat keluarga juga perlu berhati-hati nih, yang mungkin lagi menggeluti hobi yang awalnya happy-happy lama-lama jadi stres nih karena merasa ya ada beban tadi yang seperti Alan ceritain, apalagi tuntutan konsumen yang pengen dapat pelayanan yang terbaik, sementara kita sendiri namanya baru jalanin hobi kan juga baru belajar ya. Kalau kayak Alan misalnya mungkin mengembangbiakan beberapa tanaman itu pasti trial and error nih, belum tentu kan semuanya jadi. Sekarang lagi jadi nih, tiba-tiba misalnya ada hama baru yang muncul. Nah itu kan ketidaksiapan. Batasan apa menurut kamu yang kudu diperhatiin sama sahabat keluarga nih, supaya hobi yang bisa menghasilkan uang itu justru tetap membawa kenikmatan dan berkat buat kita? Iya, kalau menurut aku pertama kenali dulu nih hobinya beneran hobi yang emang kita seneng banget jangka panjang, yang emang akan kita maintain gitu kan? Atau nih hobi yang emosional aja nih. Oh, kayak aku bilang tadi yang cupang gitu ya. Itu kan ternyata setelah trial and error dan lain-lain, ternyata aku melihat ya aku pelihara doang oke, tapi kayaknya kalau mengembangbiakan dengan segala effort nggak ini deh. Jadi harus tahu diri gitu kan, tahu dengan kemampuan kita. Apakah hobi ini hanya dapat kita lakukan untuk menyenangkan diri kita, atau kita sudah punya komitmen dalam bentuk usaha, waktu, tenaga untuk menjadikan hobi itu sebagai penghasilan juga. Misalnya gini, yang kayak tadi Pak Endi bilang nih ya, ngomongin tanaman, kan sekarang lagi sering hujan. Akhir-akhir ini tuh aku mesti setiap pagi dan setiap malam, pagi sebelum berangkat dan malam setiap pulang kerja aku mesti ngecek pot satu-satu ada jamur apa enggak gitu. Nah itu kan juga effort ya, effort dari tenaga tapi juga effort dari segi waktu gitu, mesti ngeliat gitu. Nah jadi kalau saran aku batasannya yang pertama tahu diri gitu, jangan diiyain semuanya. Oh ini baru punya satu pot kok ya masih segini udah maksa dipecah gitu, yang ada malah mati gitu. Karena aku pernah kayak gitu tuh ya, satu pot black lipstick harganya juga ya 100 ribuan lebih gitu kan. Rimbun, ternyata belum siap untuk dipecah, aku paksa pecah gitu kan. Nah akhirnya malah jadinya rusak gitu. Terus ada juga wow hujan di sini sahabat keluarga, Jati Asih hujan. Nah terus juga misalnya kayak ngomongin tentang hobi-hobi seperti apa ya, oh ini deh traveling tadi, touring gitu ya. Kalau misalnya kayak kemarin kita sama suka touring, akhirnya kemarin kita jalan-jalan tuh ya ke mana Mas, Pancawati Bogor naik motor. Nah tapi even itu cuma ke motor kan mesti ada persiapan tuh, persiapan. Betul. Jadi nggak bisa yang secara emosional langsung jalan aja gitu, nggak bisa tuh karena harus mikirin biaya, tenaga dan lain-lain. Berkaitan dengan uang, kalau menurut aku sebelum dipromosikan untuk dijual ya jasa atau produk tersebut,
mesti dilihat ada berapa banyak sih yang bisa kita jual gitu. Jangan maksa akhirnya ngambil juga dari orang lain, kemudian akhirnya merugi. Contohnya misalnya kayak yang hobi masak nih, begitu pre-order. Kalau misalnya mau masak, aku punya teman dia tuh suka masak dan akhirnya dia catering ya, buka catering harian. Awalnya enak gitu ya, awalnya enak, tapi begitu dia punya demand yang banyak, permintaan yang banyak, akhirnya membuat dia kewalahan dan akhirnya dia meng-hire orang untuk membantu dia masak dan akhirnya rasanya berbeda gitu. Nah ini kan nggak oke. Gitu ya. Betul. Kalau mau dengan misalnya oh ya udah pre-order, kamu mampunya masak berapa? 10 porsi per hari. Ya udah pre-order, cuma bisa open untuk 10 slot gitu. Jadi akalinnya itu adalah kita mengukur kemampuan kita dan kita menawarkan sesuai dengan kemampuan kita juga gitu. Jangan sampai kita maksa dan akhirnya malah kualitasnya nggak diperhatikan sama kita gitu, Kak Endi. Wah, ini menarik nih. Jadi memang sahabat keluarga yang sedang menjalankan hobi dan berpikir untuk bisa menghasilkan uang dari hobi itu ya nggak sesimpel yang dibayangin ya. Maksudnya sudah mentang-mentang kita menghasilkan sesuatu, kemudian kita berpikir, wah ini bisa dijual nih. Karena tentunya perlu beberapa pertimbangan yang tadi Alan bilang. Karena prinsip jualan kan kita nggak boleh mengecewakan pelanggan kita, bener nggak? Kita nggak boleh ngecewain konsumen kita. Jadi sebaiknya memang ya dari awal kita perlu kasih tahu juga dong konsumennya. Ini aku baru mulai belajar untuk mengembangbiakan dan mungkin hasilnya nggak bisa rata, kan biasanya gitu ya. Kayak orang baru belajar masak nih bikin donat, yang satu gede banget, yang satu bisa kecil, ukurannya itu bisa beda-beda, nggak bisa rata kayak orang yang udah biasa bikin kan gitu. Dan itu mungkin yang pertama kali kudu dikasih tahu juga tuh sama konsumen kita. Terus hati-hati dengan hobi yang tadi Alan bilang yang sifatnya itu sebetulnya bukan hobi kita, atau kalau misalnya kita bilang sekarang yang lagi tren. Ini kan lagi ngetren ya, masa-masa pandemi kan pada naik sepeda, pada main sepeda, bener nggak? Wah, pokoknya kayak semangat banget nih, kayaknya yakin udah bisa nih, bisa main sepeda, bisa rutin, terus punya komunitas dan lain sebagainya, beli sepeda yang mahal, baru jalan 1 kali 2 kali, terus lama-lama udah males, ya kan, ngalahin si males itu kan susah banget, bener nggak? Kita udah keluar duit, nah, udah keluar duit banyak, sementara kita nggak pernah pakai, yang namanya barang nggak pernah dipakai, ya lama-lama juga pasti jadi rusak ya, meskipun bisa dijual lagi, tapi risikonya bakal rugi. Jadi memang kayak pertimbangan-pertimbangan yang Alan bilang tadi itu menjadi sesuatu hal yang penting nih, khususnya buat sahabat keluarga yang mungkin lagi jalanin hobinya apa ya, coba pertimbangkan sudah layak jual atau belum. Kalau memang dirasa belum layak jual ya nggak ada salahnya untuk menahan diri dulu, walaupun mungkin ada nilai yang menggiurkan ya Len ya, kayak jual tanaman kan tentunya ada pertimbangan, misalnya wah lumayan nih buat beli tanaman baru misalnya kan, buat nambah, betul nggak sih? Buat nambah koleksi lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kebayang kamu harus punya pengembangbiakan tanaman juga mungkin belum kepikiran ya, karena kan butuh effort yang sangat besar. Nah, ada nggak tips-tips praktis ya yang mungkin buat sahabat keluarga yang mungkin kepikiran tuh seperti apa yang kamu pikirkan tuh, gimana caranya supaya hobinya itu bisa jadi duit nih? Kalau tadi kan kita ngomongin soal batasan-batasan, yang jauh lebih langkah lebih maju lagi, gimana caranya supaya hobi kita bisa menghasilkan duit? Karena sejatinya kan semua hobi bisa tuh menghasilkan duit. Gimana menurut kamu? Kalau menurut aku yang pertama kita mesti ingat lagi nih bahwa hobi itu kan sejatinya adalah membuat kita senang ya. Hal yang kita lakukan juga dengan senang, memberikan kita kesenangan tapi juga kita lakukan dengan senang. Jadi mesti dilihat apakah ketika kita melakukan hobi tersebut kita merasa senang atau tidak. Kalau misalnya kita sudah tidak senang, berarti stop, jangan dipaksa untuk dijual atau dipaksa untuk ditawarkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu kalau ngomongin hobi mesti dilihat juga gini ya. Sekarang kan ini trennya, kalau ngomongin trennya ini nih gitu ya. Memang sih marketnya besar gitu kan, tapi kita mesti mikirin kualitas, jadi quality over quantity gitu ya. Jangan cuma ngomongin banyak, tapi kita ngomongin tentang kualitasnya gitu ya. Jangan sampai orang melihat kita tuh kayak, ih dia tuh pedagang yang ini banget deh, yang penting kejual, yang penting dapat duit, tapi barang yang dijualnya tuh jelek gitu ya. Jadi hal-hal yang itu adalah ngomongin tentang si kualitas. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan hati gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya hobi karena tadi harusnya memberikan kesenangan dan harus kita lakukan dengan senang, maka kita perlu melakukannya itu dengan hati gitu. Melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Jangan sampai juga karena, oh ini ngurus tanaman nih,
demi ngejar target dapat beberapa pot, ya udahlah dipaksa aja dikarbit segala macam bla 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 gitu ya. Akhirnya kita lupa bahwa ini ada makhluk hidup yang perlu dirawat, ada makhluk hidup yang perlu apa sih namanya, diberikan kasih gitu ya. Seperti itu sih Pak Endi. Jadi kalau ngomongin itu ingat apakah memberikan kesenangan dan kita lakukan dengan senang, dan yang kedua kualitas, bukan cuma sekedar kuantitas, dan yang ketiga mesti diperlakukan juga hobi tersebut dengan hati. Ingat, jangan sampai hobi kita yang memberikan kita kesenangan justru akhirnya mencuri kesenangan dari diri kita. Wah, itu kata-kata penting banget tuh. Jangan sampai hobi yang memberikan kesenangan mencuri kesenangan dari diri kita dan berganti dengan kesedihan ya, karena beban yang menindih dan berat banget. Tadi ada beberapa catatan penting tuh yang Alan ungkapkan. Jadi memang mungkin sisi yang lain, kalau misalnya memang udah mulai mau ngejual, cobalah sama orang-orang yang deket dulu, orang yang dikenal dulu gitu. Supaya kalaupun misalnya mereka agak kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kitanya masih rada enak karena menawarkannya kepada orang yang mungkin kita cukup kenal baik. Kalau udah sangat merasa yakin, ya udah mulai harus mikirin apakah kita sanggup nggak secara kualitas, kemudian sistemnya. Jangan dipikir ngirim barang kalau kita jualan sesuatu itu sesimpel yang dibayangin, bener nggak sih? Apalagi kalau sampai kerja kan, apalagi yang dijual adalah tanaman misalnya. Itu mungkin hal-hal yang penting yang kudu dipikirin juga nih sahabat keluarga. Tapi nggak ada salahnya kita mendalami hobi kita dan kemudian menjadikan hobi kita sebagai tambahan. Tapi catatan penting yang tadi Alan bilang adalah jangan sampai kesenangan kita malah tergantikan dengan kesedihan, karena hobi itu bisa menjadi satu beban buat kita. Nah, buat sahabat keluarga yang lagi jalanin hobinya, tetap semangat dan mungkin boleh boleh dicek Instagramnya Alan dan belajar banyak dari Alan, karena Alan cukup banyak. Dan salah satu cara untuk bisa membagikan kesenangan hobi kan lewat story di Instagram, bener nggak, Len? Nah, apalagi sekarang yang adalah ikut giveaway sama challenge soalnya. Oke. Ikut giveaway sama challenge. Kemudian masalah tanaman, pasti kan kamu juga follow Instagramnya orang dong yang jualan tanaman dan sebagainya. Nah, kalau menurut kamu nih, supaya hobi itu bisa menghasilkan uang kan salah satunya adalah dengan kita juga membangun networking dan belajar dari orang lain, betul nggak? Ada nggak tips-tips nih memilih tempat belajar yang baik untuk bisa mengembangkan hobi? Kalau berdasarkan pengalaman kamu gimana? Kalau menurut aku nih, kalau ngomongin tentang komunitas ya, berarti kan komunitas. Kalau sekarang mungkin agak sulit karena kan memang keterbatasan pertemuan fisik ya, tapi kan banyak juga yang memfasilitasi lewat kayak grup-grup gitu ya. Jadi biasanya tuh ada WhatsApp group atau enggak Telegram atau enggak grup Facebook gitu kan. Nah, dilihat dulu kalau misalnya belum mau sampai WhatsApp group, karena kalau WhatsApp group kan sifatnya lebih intens ya, percakapan di dalam itu kan juga sangat tidak terkontrol. Tapi kalau misalnya di Facebook kita bisa lihat yang mana yang mau kita baca dengan detail gitu ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya dengan keberadaan sosial media tuh udah sangat membantu kita untuk mendapatkan banyak wawasan gitu. Nah, kalau misalnya mau join komunitas dalam bentuk WhatsApp group, Telegram atau apa, catatan dari aku coba dipastikan bahwa grupnya itu memang lebih banyak bahas hal-hal yang terkait dengan hobi kita tersebut dan memberikan kita wawasan. Jangan cari grup yang kalau misalnya udah tahu nih grup isinya lebih banyak yang gibah atau hal-hal yang drama. Jadi jangan diikutin, karena apa? Itu akan mempengaruhi juga dengan kesehatan mental kita gitu. Kita harus ingat bahwa fokus kita tadinya untuk join grup itu apa, seperti itu Pak. Kalau saat ini sih sepertinya itu ya, karena istilahnya keterbatasan fisik, jadi semua serba online. Jadi dilihat aja mana yang lebih banyak memberikan manfaat daripada mudarat gitu. Oke, wow, itu catatan penting tuh buat sahabat keluarga yang sekarang lagi pengen mendalami hobinya, dan mungkin dalam segala keterbatasan yang punya karena memang baru memulai, nggak ada salahnya belajar dari orang lain. Tapi catatan penting yang Alan tadi ungkapkan bisa jadi satu hal yang mungkin kita perlu ingat. Hati-hati cari grupnya, carilah grup yang memang bisa mendapatkan manfaat, memberikan kepada kita manfaat. Oke, nggak terasa udah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol, dan di tempat Alan juga sudah hujan terdengar cukup deras. Ditambah ya. geledek juga ya, ada geledeknya juga ya? Ya, oh pantas. Geledek dan suara kopi. Oh, baiklah. Oke deh, di bagian akhir mungkin Alan boleh kasih kata-kata penutup closing statement buat sahabat keluarga. Wah, kata-kata pamungkas. Silakan, Len.
Ya, jadi sahabat keluarga, ingat selalu untuk miliki hobi yang sehat. Sehingga kita dapat melakukan hobi itu juga untuk meraih kesenangan buat diri kita. Tapi juga ketika kita memutuskan untuk mencoba untuk berbisnis melalui hobi kita, yakinkan diri kita bahwa kita mampu mengukur diri kita sendiri. Jangan sampai hobi yang sangat kita senangi itu akhirnya juga mencuri kesenangan dari diri kita. Jangan sampai itu bikin kita malah menjadi tidak senang lagi gitu. Dan yang terakhir, ketika menawarkan hobi kita sebagai suatu produk atau jasa kepada seseorang, ingat bahwa harus ada kualitas di dalam hobi yang kita berikan itu gitu ya. Jangan sampai nantinya orang kecewa dengan apa yang sudah kita tawarkan tersebut. Quality over quantity, seperti itu. Thank you. Oke, baik. Thank you, Alan. Dan tetap semangat buat sahabat keluarga yang lagi menekunin hobi dan lagi kepikiran untuk bisa menambah pundi-pundi dan mempertebal dompet ya. Tetap catatannya jangan sampai hobi itu akhirnya menjadi beban. Jalani hobi supaya kualitas hidup juga makin baik dan imun juga semakin meningkat. Dan sebagai kabar gembira... Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, lupa aku. Jangan sampai hobi merusak relasi kamu dengan pasangan, dengan orang tua, bahkan juga dengan anak-anak. Jadi coba dijembatani deh tuh ya, komunikasi dengan baik supaya ada win-win solution. Bahkan mungkin seperti aku dengan Mamas tadi bisa melakukan hobi bersama seperti itu. Betul, itu kata kuncinya. Pilih hobi yang bisa dilakukan bersama-sama, itu pasti jauh lebih indah dan bebannya juga jadi jauh lebih ringan. Karena bisa gantian nyiram, bisa gantian nyari ulet, ya kan kalau di pohon. Bisa gantian kasih makan dan bersihin akuarium dan lain sebagainya. Yang penting adalah biarlah hobi tetap bisa menghasilkan kebahagiaan. Dan satu kabar bahagia lagi buat sahabat keluarga yang udah ikutan lomba voice over-nya Familyverse Indonesia, nantikan pengumumannya. Mungkin minggu depan kali ya. Tanggal 4 Oktober kita bakal umumin siapa yang jadi pemenangnya dan akan ada hadiah-hadiah yang menarik. Dan yang pasti tetap nantikan challenge-challenge yang lain yang akan kita siapin di waktu-waktu ke depan. Dan bulan Oktober kita bakal banyak bahas masalah soal kehilangan. Satu tema yang penting banget. Jadi sahabat keluarga ikutin live-nya Familyverse Indonesia di Instagram. Oke, sekali lagi saya dan Alan mengucapkan terima kasih dan selamat malam buat sahabat keluarga semua. God bless.